Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Perkenalkan saya Eka Kadri Nuranti B, Eskom Mkom, salah satu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Komputer Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktik pembelajaran untuk mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma dengan bobot 3 SKS yang disajikan dalam bentuk Project Based Learning dan merupakan mata kuliah wajib di semester pertengahan untuk mahasiswa ilmu komputer ITH. Mata kuliah ini merupakan kajian mendalam tentang algoritma dan strategi pemecahan masalah yang efisien dan optimal. Bahan kajiannya mencakup konsep dasar seperti kompleksitas algoritma, efisiensi waktu dan ruang, serta strategi desain yaitu algoritma brute force, algoritma greedy, divide and conquer, algoritma backtracking, branch and bound, dynamic programming, hingga pengantar pada teori polinomial, non-deterministic polinomial yang disingkat NP, dan NP completeness. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis dan mengevaluasi efisiensi algoritma, mengimplementasikan solusi algoritmik sesuai karakteristik masalah, serta mengevaluasi performa algoritma secara matematis dan praktis. Mata kuliah ini mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan ilmu komputer ITH, diantaranya CPL 03 terkait penerapan algoritma dalam menyelesaikan masalah organisasi, CPL 04 dalam menganalisis persoalan komputasi kompleks, serta CPL 09 yaitu kemampuan implementatif terhadap kebutuhan komputasi berbasis algoritma. Perkuliahan dilaksanakan secara sinkronus melalui tatap muka langsung selama 14 pertemuan di dalam kelas. Selain itu, saya juga memfasilitasi pembelajaran asinkronus melalui forum diskusi pada Learning Management System ITH. Forum ini memungkinkan mahasiswa berdiskusi secara fleksibel terkait materi maupun tugas, baik secara individu maupun kelompok. Untuk membangun proses pembelajaran yang aktif dan terarah, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu delivery melalui pembelajaran materi secara visual menggunakan slide dan papan tulis digital, serta studi kasus nyata agar konsep algoritma lebih mudah dipahami. Pada interaction, dengan melibatkan mahasiswa dalam pertanyaan terbuka, peer programming, hingga diskusi melalui forum LMS untuk memperkuat kolaborasi. Untuk assessment, melalui penilaian yang mencerminkan ketercapaian pembelajaran baik secara konseptual maupun aplikatif. Struktur penilaian terdiri atas 15% untuk kuis dan tugas individu serta kelompok, 35% untuk ujian tengah dan akhir semester yaitu UTS 15% maupun UAS 20%. Dan penilaian untuk proyek akhir yang terdiri dari 25% dokumen proyek termasuk proposal, laporan kemajuan dan laporan akhir, 25% aktivitas dan presentasi termasuk diskusi kelompok serta penyampaian progres dan hasil akhir proyek. Untuk menjamin keadilan dalam penilaian proyek, saya juga menggunakan formulir evaluasi kontribusi anggota kelompok agar setiap mahasiswa dinilai itu tidak hanya dari hasil akhir tetapi juga dari keterlibatannya dalam proses. Mata kuliah ini disusun berdasarkan buku Introduction to the Design and Analysis of Algorithm 3rd edition karya dari Annelie Levitin terbitan Pearson pada tahun 2012 serta dilengkapi dengan rujukan dari jurnal penelitian terkini yang relevan. Pada sesi pembelajaran kali ini saya akan membahas topik greedy algorithm, salah satu strategi penyusunan solusi yang bekerja dengan mengambil keputusan terbaik pada setiap langkah secara lokal dengan harapan dapat menghasilkan solusi global yang optimal. Demikian penjelasan mengenai pelaksanaan pengajaran saya di mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Semoga video ini dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana saya mendesain, menyampaikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran yang aktif, adaptif, dan berbasis proyek.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 setelah UTS. Namun sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana UTS-nya? Aman ya? Aman. Nah, kalau aman mungkin saya akan memulai dulu dari pertanyaan awal, merecall kembali kira-kira algoritma apa yang telah kita pelajari selama setengah semester ke belakang. Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Ya, pertama algoritma brute force. Yang kedua, algoritma apa? Divide and conquer. Ada lagi kira-kira? Algoritma decrease. Nah, kira-kira ketiga algoritma ini, ya, algoritma yang sudah kalian pelajari, apakah selama ini menjamin hasil yang terbaik? Menjamin. Kenapa Lulu menjamin? Bisa selalu menemukan solusinya. Ya, karena algoritma brute force itu bisa kan solusinya. Kenapa bisa menemukan solusinya? Karena mencoba semua kemungkinan solusi. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan dua algoritma lainnya? Sama ya? Sama. Karena setiap kemungkinan solusinya itu kita coba. Apalagi kalau misalnya kita pakai divide and conquer maupun decrease and conquer. Oke. Dari ketiga algoritma tersebut, kira-kira apakah bisa menghasilkan hasil yang efisien ketika dihadapkan pada persoalan yang lebih besar? Kalau soal hasil bisa mendapatkan Tapi kos yang banyak. ya, betul. Damar betul, di mana dia butuh kos yang lebih besar. Kos itu yang maksudnya apa? Waktu, apa lagi? Sama resource, kebutuhan dari penyimpanan, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau begitu kita masuk dulu ke pembahasan tentang algoritma greedy. Nah, algoritma greedy ini adalah algoritma yang mungkin baru kalian dengarkan, tapi dari sisi istilah itu bisa kalian pahami. Nah, hari ini ada beberapa indikator ketercapaian yang kalian mampu menjelaskan bahwa algoritma greedy memiliki langkah yang optimal. Terus kalian bisa memahami kriteria yang digunakan untuk algoritma greedy, di mana dalam mengambil keputusan pada setiap langkahnya. Dan yang ketiga yaitu menganalisis kompleksitas waktu dan ruang dalam algoritma greedy. Jadi hasil akhirnya selain kalian mampu memahami apa sih itu algoritma greedy, kalian juga bisa melakukan analisis. Oke. Algoritma greedy ini merupakan metode yang paling populer digunakan dalam masalah-masalah optimasi. Nah, apa sih masalah optimasi? Itu punya tujuan untuk bukan hanya mencari solusi yang valid, tetapi juga perlu mencari solusi yang baik dari sekian banyak kemungkinan. Mungkin ini bisa mendapatkan solusi yang terbaik di algoritma sebelumnya ya. Tapi apakah itu diperlukan? Ya, masalah persoalan yaitu persoalan mencari solusi yang optimum. Dan ada dua macam persoalan optimum, di mana kita perlu mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Optimum maksimum atau optimum yang minimum. Nah, mungkin untuk lebih memahami kita perlu masuk dulu ke contoh persoalan, di mana ketika kalian diberikan sejumlah nilai uang A, ya, terus diminta untuk menukarkan uang A dengan koin-koin yang tersedia.
Nah, berapa jumlah minimum koin yang diperlukan untuk penukaran tersebut? Nah, dari soal ini kelihatan bahwa kita perlu mencari nilai minimum. Nah, ada sejumlah uang A sebanyak 32. Terus kita ingin menukarkan uang A tersebut dari ketersediaan koin yaitu 1, 5, 10, dan 25. Ya, ada beberapa cara untuk menukarkan uang tersebut. Tapi apakah minimum jumlah koinnya? Ya, itu yang perlu kita garis bawahi. Nah, di sini ketika kita menggunakan hanya satu koin saja, yaitu koin 1. Berapa banyak koin yang dibutuhkan untuk menukar 32? 32 koin. Nah, apakah 32 koin ini minimum? Tentu tidak. Terus kita pakai misalnya koin 5. Sebanyak 4 koin. Terus koin 10 sebanyak 1 koin, koin 1 sebanyak 2 koin. Nah, ini ada berapa koin? Ada 7 koin. Apakah ini yang paling minimum? Belum. Ya, ada lagi yang minimum, yaitu ketika kita menggunakan uang koin 10 sebanyak 3 koin dan koin 1 sebanyak 2 koin. Nah, apakah paling minimum? Belum. Apa ada yang minimum lagi? Apa? Coba Aslam. Koin itu 1, uang 5 koin itu 1, sama uang koin 1 itu 2. Jadi 4 koin. Jadi 4 koin. Ya, betul. Nah, kalau dari cara yang Aslam sebutkan, berarti kita perlu melihat apa? Dari yang terbesar ke yang terkecil. Ya, ada kriteria tertentu dalam memilih koin. Jadi tidak perlu melakukan pengecekan satu persatu untuk memastikan koin tersebut minimum. Ya, sebenarnya ya, yang kalian lakukan itu adalah menggunakan algoritma greedy. Nah, maksud dari greedy ini apa? Kalau dari sisi istilah, ya, itu artinya rakus, tamak. Rakus, tamak. Nah, prinsipnya take what you can get now. Greedy itu membentuk solusi langkah per langkah. Jadi setiap langkahnya kita mau mengambil apa yang kita bisa ambil pada saat itu. Ya. Dan setiap langkah ya terdapat banyak pilihan tentunya. Kayak tadi kita memilih koin ya, pada saat kita memilih langkah pertama, koin pertama, ya kita mengambil koin yang paling apa kriterianya? Paling besar dulu ya. Nah, paling besar dulu, apakah itu kita pilih atau tidak? Nah, itu adalah maksud dari apa yang bisa kita ambil sekarang, itu yang kita ambil. Oke? Nah, oleh karena itu pada setiap langkah harus dibuat keputusan. Dan keputusan itu kita yakini terbaik. Diharapkan di keputusan akhirnya tentu akan terbaik juga. Paham ya? Nah, setiap langkah tersebut dinamakan sebagai optimum lokal. Dengan harapan bahwa langkah sisanya itu mengarah ke solusi optimum global. Oke, jadi setiap langkah kita mau memilih solusi yang terbaik pada saat itu. Kemudian kita berharap bahwa langkah yang kita ambil saat itu mengarah kepada solusi yang terbaik untuk di akhirnya. Paham ya? Nah, coba kita tinjau lagi masalah penukaran uang. Dimana kalau kita menggunakan strategi greedy, yaitu tadi sudah disebutkan bahwa kita memilih koin dengan nilai terbesar pada setiap langkahnya. Oke, nah langkah pertama karena koin yang tersedia adalah 1, 5, 10, dan 25, maka langkah pertama yang kita bisa ambil adalah apakah kita memilih koin 25 ini sebagai solusi atau tidak. Oke, jadi kita eksekusi langkah per langkah. Langkah saat ini 25 itu adalah solusi terbaiknya adalah kita ambil 1 koin. Terus langkah kedua, karena sudah diambil 1 koin 25, maka kita bisa tidak memilih
10 sebagai, kenapa tidak memilih 10? Karena sudah lebih dari 32. Terus kita ambil lagi langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah koin 5. Kita ambil koin 5. Iya, karena masih mencukupi untuk kita mengambil koin tersebut. Maka yang kita ambil adalah koin 5 dan 25 dan 5. Nah, untuk saat ini koin 25 dan 5 ini jumlahnya 30. Berarti kita masih membutuhkan 2 koin. Koin apa yang kita akan pilih? Nah, sisanya ya itu adalah tinggal koin 1. Nah, koin 1 ini yang kita pilih untuk langkah selanjutnya. Oke, jadi di langkah ketiga dan langkah keempat itu kita mengambil 1 koin dan 1 koin yang hasilnya nanti akan sama dengan uang yang kita inginkan. Oke? Nah, 4 ini ya, 4 koin ini adalah jumlah koin minimumnya. Paham ya proses greedy-nya? Paham. Sudah kebayang juga dengan perbedaan dengan menggunakan algoritma lain? Kebayang ya? Kebayang bagaimana langkah greedy bisa meminimasi kemungkinan dari solusi yang ada kalau kita menggunakan algoritma brute force. Oke? Nah, sebelumnya ada beberapa elemen yang perlu kalian ketahui dalam memahami algoritma greedy. Oke, di mana ada 5 komponen ya. Ada yang namanya himpunan kandidat. Nah, himpunan kandidat ini itu merupakan kumpulan dari semua elemen solusi. Kumpulan semua elemen yang berpotensi sebagai solusi. Nah, himpunan solusi ini adalah kumpulan dari elemen-elemen yang sudah dipilih dari himpunan kandidat. Kemudian ada yang namanya fungsi seleksi. Fungsi seleksi itu adalah fungsi yang digunakan untuk memilih elemen terbaik pada saat setiap langkahnya dari himpunan kandidat. Jadi untuk memilih ya itu pakai fungsi seleksi. Terus ada yang namanya fungsi kelayakan. Nah, fungsi kelayakan ini apakah sudah mendekati solusi atau sudah mendapatkan solusinya atau tidak? Melebihi solusi atau kurang dari solusi. Nah, ini adalah fungsi kelayakan. Terus ada yang namanya fungsi objektif, yaitu fungsi yang menentukan apakah kita mencapai secara optimal atau tidak. Optimal maksudnya adalah minimum atau maksimum. Nah, dari kelima elemen ini ya, fungsi seleksilah yang merupakan fungsi greedy-nya. Di mana prinsip utamanya adalah take what you can get now atau take the best available now. Apa yang terbaik saat itu yang kita ambil. Oke? Nah, untuk masalah penukaran uang, himpunan kandidatnya apa? Ya, jenis koinnya. Terus himpunan solusinya adalah hasil dari koin yang dipilih, ya, atau jumlah dengan jumlah koin yang telah ditukarkan. Terus fungsi seleksinya, koin yang bernilai tertinggi itu yang kita ambil pertama kali, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah fungsi seleksinya. Fungsi kelayakannya yang mana? Apakah total nilai dari koin yang kita pilih itu sudah sesuai dengan koinnya atau koin yang kita miliki atau uang yang kita miliki atau tidak? Itu adalah fungsi kelayakannya. Terus fungsi objektifnya apa? Nilai apa?
jumlah koin yang minimum. Ya. Nah, sampai sini paham ya? Apa yang dimaksud dengan algoritma greedy. Ini yang perlu kalian pahami bahwa hati-hati dengan algoritma greedy karena optimum global itu belum tentu merupakan solusi optimum atau solusi yang terbaik. Tapi mendekati apa? Mendekati solusi yang terbaik. Kenapa? Karena algoritma greedy itu tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusinya. Tapi yang dilaksanakan oleh algoritma greedy adalah menyeleksi apa yang harus dipilih pada setiap langkahnya, dan setiap langkahnya itu menghasilkan solusi yang optimal atau lokal optimum. Makanya tidak semua suatu permasalahan bisa diselesaikan dengan algoritma greedy. Karena belum tentu solusi yang kita hasilkan itu adalah optimum. Dan ya, yang sangat diperhatikan kalau menggunakan algoritma greedy adalah fungsi seleksi yang kita gunakan. Apakah fungsi seleksi yang kita gunakan itu mengarah pada solusi atau tidak? Bisa dibayangkan kalau kita menukarkan uang ya, fungsi seleksi yang kita gunakan adalah mulai yang koin terkecil, bukan koin yang terbesar. Oke, mungkin bisa ditinjau lagi contoh masalah penukaran uang ketika ada koin 10, 7, dan 1. Kita mau tukar uang 15. Nah, tentu kalau menggunakan algoritma greedy, kita akan menghasilkan koin 10 dan 5 koin 1. Nah, jumlahnya ada 6 koin. Nah, tentu dengan menggunakan algoritma greedy, kita tidak mengarah ke solusi yang optimal. Karena ada optimalnya adalah 2 koin 7 dan 1 koin 1. Gitu ya. Itu maksud dari algoritma greedy yang tidak selalu memberikan solusi optimum. Nah, selanjutnya, kalau kita menggunakan algoritma greedy untuk mata uang dolar akan mengarah ke solusi yang optimum. Ini kasus yang berbeda ya. Kenapa? Karena jenis uang yang diberikan itu bukan pilihan yang ambigu. Karena jenis koinnya itu adalah misalnya ini. Oke, kalau kita mau menukarkan uang 6,39 dolar, itu jelas ada yang namanya uang kertas dan juga ada yang namanya uang koin. Dan ketersediaan uang kertas dan uang koinnya ini tidak ambigu. Makanya hasilnya selalu memberikan hasil yang optimal. Oke? Nah, sampai sini apakah kita selalu butuh hasil terbaik? Apa? Tergantung. Ya, tergantung. Kenapa tergantung? Kalau mau hasil terbaik perlu kos tambahan. Ya. Kan greedy ya. Terbaik tapi kos. Ya, betul ya. Perlu dipertimbangkan tergantung dengan masalah yang kita hadapi. Kalau misalnya masalah yang kita hadapi itu tidak terlalu besar skopnya, maka kita bisa menggunakan algoritma brute force. Ya, karena tidak memerlukan yang namanya resource yang terlalu besar. Nah, kalau misalnya masalahnya besar, nah itu perlu dipertimbangkan apakah kita perlu menghasilkan hasil yang terbaik. Kalau tidak mutlak ya hasil yang terbaik, maka algoritma greedy bisa menjadi solusi yang bisa digunakan karena hasil dari algoritma greedy itu merupakan hasil solusi yang menghampiri solusi terbaik daripada menggunakan algoritma yang lebih rumit ya untuk menghasilkan solusi yang pasti. Tapi perlu digarisbawahi juga kalau misalnya
algoritma greedy yang optimum ya, menghasilkan solusi yang optimum, itu biasanya keoptimalannya itu bisa dihitung pakai matematis. Oke, ini biasanya sudah jelas langkah per langkahnya. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah paham, mungkin kalian bisa membuka simple ya. Di sana ada tugas bahwa ini ada 8 kasus yang klasik yang bisa kalian bahas dengan kelompok. Ya, ini akan menjadi tugas kelompok tentunya, dan kalian bisa menggunakan simple sebagai bahan diskusi ya. Di sini sudah ada slide perkuliahannya juga dan langkah per langkah dalam diskusinya kalian juga bisa diarahkan di sini. Oke? Nah, sampai sini ada kesimpulan enggak yang bisa kalian tarik? Ayo. Algoritma greedy itu ada algoritma yang mengambil keputusan yang ada tepat dan di waktu yang sama, di waktu sekarang, dan kalau bisa dibilang egois atau tamak lah. Dan algoritma greedy itu tidak harus selalu digunakan di kasus mana saja, tapi di kasus-kasus besar dapat memberikan solusi yang optimal. Cuman minusnya itu karena tidak semua kasus yang diberikan oleh algoritma greedy itu tidak selalu optimal. Oke, dan betul ya, dimana algoritma greedy itu memecahkan masalah langkah per langkah, dan setiap langkahnya itu kita mengharapkan memilih solusi yang optimal, dengan harapannya bahwa solusi optimal tersebut akan mengarahkan pada solusi optimum yang globalnya. Sampai sini mungkin kalian perlu pahami bahwa saat menyelesaikan suatu masalah ya, terutama dalam dunia komputasi, kita sering dihadapkan pada dua pilihan. Kalau pilihannya misalnya hasil terbaik mutlak, maka kita bisa menggunakan algoritma brute force atau divide and conquer ya, decrease and conquer. Tapi kalau misalnya hasilnya yang dibutuhkan itu cukup baik saja dan cepat, silakan kalian menggunakan algoritma greedy. Tapi ingat bahwa kalau kalian menggunakan algoritma greedy, berarti fungsi solusinya itu harus dipikirkan matang-matang, karena bisa jadi tidak menghasilkan solusi yang optimal. Oke, saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam